Bayangan cahaya besar bergegas melalui ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiao Yan. Naga Void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di dalam dunia kosong ini. Jika beberapa binatang ajaib atau ahli manusia lainnya mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan lancar bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ruang kosong yang dengan cepat terbang. Mulutnya tidak bisa menahan seruan rendah. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Douzun biasa menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kekosongan ini. Adik kecil Xiao Yan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir Void yang disebutkan Elder ketiga. Selama Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada itu mengejutkan Hei King. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan beberapa antisipasi. Itu disebut kolam petir Void adalah tempat petir berkumpul menurut Elder Julie. Ada desas-desus bahwa ruang itu sangat misterius. Ini memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu biasanya daerah yang cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, Elder Julie tidak akan menyebutkannya. Hei Qin mengayunkan ekornya yang besar di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Mata Xiao Yan menyipit saat merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong mulai samar-samar membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi liar dan kekerasan yang luar biasa terwujud di sana. Apakah kita sudah tiba? Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak tumbuh dengan cepat. Guntur gemuruh juga bergema di samping telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan mengambil adegan di depannya sambil berdiri di atas Dragon Head yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau setinggi hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam danau itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir perak terang. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur bergulir keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang padat. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini beberapa saat kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil petir yang tertarik selama pil gathering. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik laki-laki Xiao Yan, apakah Anda yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang Hei King telah berubah menjadi mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata heran. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki boneka iblis langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka iblis langit. Jika mereka benar-benar bisa mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka iblis langit. Ini setara dengan 11 elit Douzun. Barisan ini benar-benar sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirim sinyal jika terjadi sesuatu. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara kepada Hei King sambil tersenyum. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata,
Saya akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang kami sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang Elder Julie berikan kepada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan senyum terakhir dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Saat Xiao Yan dibebankan ke kolam petir, banyak petir mulai bergegas seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu perkasa, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan destruktif. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan mengisi kolam petir ini sendirian. Cahaya kuat meletus di sekitar naga hitam besar saat melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak banyak petir yang menyerang Xiao Yan sekarang. Melihat bahwa itu kolam petir tidak rusuh karena masuknya, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang ada sebagian. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan mengaduk pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka iblis langit, yang telah dipukuli oleh penatua sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang hadir, melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas boneka iblis langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Hei, sekte langit yang mendalam. Kamu harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka iblis langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul ke arah. Boneka iblis langit baru saja terbang keluar ketika petir yang meresap tampaknya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka iblis langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh boneka iblis langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari di dalam kolam petir. Banyak ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan keras pada saat ini. Mereka disertai dengan suara guntur gemuruh yang melanda ke arah boneka iblis langit dari segala arah. Di bawah petir marah yang liar dan ganas semacam ini, tubuh emas gelap redup dari boneka iblis langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah daripada petir pil 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil petir untuk menyembuhkan boneka iblis langit,
Tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Xian memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, boneka iblis langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat boneka iblis langit dibungkus oleh petir terang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka iblis langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang berapi-api menari-nari di dalam matanya yang hitam gelap. Jika 10 boneka iblis bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit dan bahwa itu mereka membentuk formasi dengan boneka iblis langit asli, dia bertanya-tanya tingkat seperti apa yang akan dibentuk oleh boneka iblis langit terakhir dari kekuatan yang melapiskan jangkauan. Hati Xiao Yan langsung menjadi panas mendidih saat dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Petir meraung liar di dalam dunia perak cerah seperti naga besar. Guntur gemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengahnya. Petir liar dan keras meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menabrak 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna pada boneka tumbuh lebih cerah. Petir di alam monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh keras ini. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Suara memekakan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir mengandung energi yang kaya penuh dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang naik. Energi semacam ini adalah sesuatu yang Douzun biasa tidak akan berani serap dengan mudah. Namun, kekerasan liar semacam itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah menyempurnakan api surgawi oleh mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douki jinak yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Hal ini menyebabkan douki di dalam tubuhnya membaik dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa samar-samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Douzun. Menelan api tulang dingin telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan doukinya ketika dia membantu Xian memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Xian. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanya perasaan. Sebuah terobosan sejati tidak mengikuti di belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka iblis langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain berhenti berlatih untuk saat ini. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat boneka iblis langit di depannya di dalam kolam petir perak terang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang mencolok pada saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau boneka iblis langit. Sebaliknya, itu adalah kulit emas gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada boneka iblis langit. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan, boneka iblis langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa itu adalah batas boneka yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Aduh, betapa menyesalnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal.
Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka iblis langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak terjangkau di matanya saat itu, tapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka iblis langit, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka iblis bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah di tubuh boneka iblis bumi ini mulai mengungkapkan titik emas. Setelah pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa itu begitu bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka iblis bumi, boneka iblis bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka iblis langit asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Mengingat penglihatan seorang elit Dousheng, bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaikinya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, aku bertanya-tanya di mana batas boneka-boneka ini berada. Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Dousheng. Hal mesum seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Kalau tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah melakukan begitu banyak pekerjaan untuk mencapai level itu? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. 1 hari demi hari berlalu di dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka iblis bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka iblis bumi meningkat, Xiao Yan duduk seperti seorang biarawan tua yang bermeditasi di tengah-tengah mereka. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa agung berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat menghadapi energi liar dan kekerasan ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir setinggi 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir terang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, tiba-tiba berhenti. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah beberapa suara berderak. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Ledakan! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak sambaran petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga besar. Pada saat bersamaan, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, masih mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Bintang 5 Douzun ya? Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak terduga bahwa itu dia berhasil maju di dalam kolam petir. Tempat ini memang tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah bintang 5 Douzun, dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius.
Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang Do Usun 7. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan sengit berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka iblis langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka iblis langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat intens dipancarkan dari tempat itu. Bisakah saya merasa salah? Xiao Yan mengamati darah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri saat badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan dimusnahkan hampir seketika dimanapun angin ini lewat. Angin yang menakutkan. Rambut-rambut di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak saat merasakan angin tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, adalah mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin merobek. 10 petir besar berwarna hitam gelap yang menusuk hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam gelap yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka iblis langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.